Kalau yang, kelas bawah kan sudah, yang pendapatan bawah, di bawah itu sudah mendapat BLT. Kira-kira kalau tidak salah kemarin pemerintah mengatakan 600.000 yang akan dibayarkan sekaligus, itu adalah 4 bulan BLT, per bulannya 150.000. Kemudian yang pekerja itu untuk gaji di bawah 3.500 akan diberikan subsidi tambahan income 600.000. Pertanyaannya adalah yang di atas 3.500.000. Oke, dan ini sebetulnya keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak kecil yang sedang bersekolah. Walaupun ada ya, ada bos dan lain sebagainya, kita akan bicara itu. Tetapi kemudian mereka kemarin ini kan suku bunga kredit itu kredit konsumsi terutama ya relatif rendah lah, 1 digit kan. Sehingga growth growth, dari kredit konsumsi kan ada di kisaran 8%. Artinya ini bagaimana ini? Mengapa ini menjadi catatan penting, insentif apa yang pemerintah bisa berikan kepada mereka, karena kalau inflasi administered price-nya naik karena BBM naik, nanti second round-nya akan mempengaruhi harga komoditas lewat distribusi, juga akan mempengaruhi core inflation. Nah, ada kemungkinan BI kan akan menaikkan suku bunga acuannya untuk menjaga core inflation sehingga total inflasinya masih masuk di range tadi 5% sampai batas psikologis 7%. Nah, kalau BI menaikkan suku bunga acuannya berarti nanti ini akan ada implikasi ke suku bunga kredit. Nah, bagaimana ini menjaga suku bunga kredit ini kaitannya dengan kredit konsumsi nanti di level masyarakat yang menengah ini tetap bisa menjaga keamanan dari income karena inflasinya sendiri sudah mengurangi kan sebetulnya daya beli income-nya. Ketambahan lagi nanti kalau kemudian suku bunga kredit konsumsinya menjadi naik, maka ini menjadi isu baru. Nah, ini nanti akan masuk ke perbankan dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya mungkin yang perlu nanti pemerintah lihat kembali bantalan untuk golongan menengah yang kira-kira apa yang bisa diberikan insentifnya karena menengah bawah sudah aman lah dengan BLT, relatif aman. Ya, tinggal nanti distribusi dan lain sebagainya. Itu kita serahkan pada pemerintah ya, datanya juga pemerintah. Kalau golongan atas mereka punya tabungan karena dua tahun pandemi kan mereka hampir tidak banyak konsumsinya sehingga uang di banknya kan sebetulnya relatif bertambah karena ada bunga dan lain sebagainya. Masyarakat kelas menengah, tadi Ibu sampaikan bunga acuan ini harus disesuaikan juga untuk level yang, mungkin masih bisa terjangkau begitu. Apakah ini menjadi satu-satunya amunisi yang bisa dilakukan? Sedangkan dari segi fiskal mungkin ada insentif yang Ibu nilai paling tepat? Baik, jadi BI, saya menangkap kesannya BI kemarin sebetulnya sudah naikkan 25 basis poin sebetulnya, sudah mendahului, sudah mengantisipasi kalau kenaikan harga BBM. Tetapi kan kemudian kita tahu nih September FOMC, The Fed juga akan mengumumkan the Fed rate, berarti akan ada efek dari the Fed rate dan juga kenaikan BBM. Jadi ada kemungkinan BI punya ruang juga untuk menaikkan lagi. Ruangnya berapa? Mungkin bisa 25 basis poin, maksimal mungkin 50 basis poin. Artinya ini akan ditransmisikan ke dalam kredit kan, suku bunga kredit. Yang paling sensitif untuk golongan menengah itu kredit konsumsi. Tadi ada kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Nah, ini bagaimana insentif ini diberikan? Apakah nanti BI ada regulasi tertentu dengan LPS dan bank untuk melihat kembali untuk tidak segera karena biasanya begitu BI rate suku bunga BI-nya naik, suku bunga acuan itu serta-merta biasanya suku bunga kredit akan segera menyesuaikan, begitu ya. Jadi ini nanti mungkin BI, perbankan, LPS dan OJK bisa duduk bersama untuk melihat ini insentif apa yang kira-kira bisa diberikan. Apakah suku bunga kredit konsumsinya bisa untuk sementara ditahan, misalnya begitu ya, sehingga mengurangi beban dari golongan menengah. Atau dari fiskalnya apa yang bisa dibantu untuk golongan menengah ini. Ini yang perlu dicarikan karena tadi kalau BLT dan income pekerja itu pasti sasarannya golongan bawah. Nah, ini teman-teman di Kemenq, pemerintah juga perlu melihat kembali insentif apa yang bisa diberikan. Kan kalau pajak tidak mungkin, begitu kan pajak udah tetap ya, udah ditentukan. Nanti dicarikan. Jadi yang paling dekat adalah mungkin BI, LPS, OJK untuk bisa bicara mengenai pergerakan kredit konsumsi itu satu titik. Nah, kemudian kedua, nanti hitungan berapa naiknya Pertalite dan solar ini
mungkin bisa dihitung baik dengan pemerintah. Pemerintah kan masih punya waktu ini, September, Oktober, berarti ada 4 bulan ya. Jangan ditunda. Kalau menunda itu nanti implikasinya deltanya akan makin besar. Deltanya makin besar pasti sangat terasa di masyarakat begitu ya. Nah, berapa sih harganya tadi sempat Mbak juga tanyakan. Pemerintah versi Kementerian Keuangan kan punya data, katanya harga keekonomian untuk Pertalite sekitar 14.450, solarnya 13.990 versus hari ini harga di apa namanya di realnya di lapangan kan Pertalite 7.650, solar 5.150. Jadi roomnya ada di antara hal tersebut. Mungkin tidak akan sebesar sampai harga ekonomi begitu, nanti inflasinya akan terlalu tinggi dan itu akan menghit apa namanya tadi tingkat kemiskinan dan lain sebagainya.